Selamat pagi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Betapa nikmatnya kembali ke Grafe. Ya, 1 minggu di Sulawesi. Sulawesi dari Makassar ke Mamuju. Pulang lagi. Nanti di akhir kebaktian saja ceritanya. Kita baca dulu sekarang di 1 Korintus pasal 1 ayat 9. 1 Korintus pasal 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami setelah Engkau selamatkan kami ya Tuhan. Kami masih tetap tinggal di dunia ini. Kami masih mengenakan tubuh jasmani. Kami masih mencari makan. Kami masih melakukan banyak hal untuk terus bertahan hidup. Kami mau setia kepadamu Tuhan. Kami ingin menjadi alat-Mu. Kami ingin menjadi orang yang bertahan dalam keadaan apapun sampai kami tiba di surga. Tuhan tolong kami semuanya. Biarlah jemaat Grafe di akhir zaman adalah jemaat yang Engkau pakai untuk menuai, adalah jemaat yang bersinar terang, adalah jemaat yang mengumandangkan kebenaran-Mu terus menerus Tuhan. Tuhan, Engkau berkati tiap-tiap anggota jemaat yang tergabung, agar kami sungguh-sungguh Tuhan dipakai oleh Engkau sedemikian rupa menjelang bunyi sangkakala yang sangat amat kami nantikan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Allah yang telah menyelamatkan kita adalah Allah yang setia. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu setia sampai mati. Bukan setia sampai setengah mati, tapi betul-betul setia sampai mati. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ulang mengatakan bahwa Tuhan memiliki 2 barang utama, 2 milik Tuhan yang sangat utama. Yaitu yang pertama adalah Alkitab yang di tangan kita, dan yang kedua adalah jemaat yang adalah disebut tubuhnya. Alkitab adalah firman Tuhan, adalah Tuhan di dalam kata-kata. Ya. Seringkali kita tulis surat, ya, atau kita memberikan ya kurikulum vitae pada waktu kita mau lamar kerja dan lain sebagainya. Seluruh keterangan kita ada di situ. Ya, kalau seluruh keterangan Suhento ada di situ, itu Suhento dalam tulisan sebenarnya. Ya. Oleh sebab itu firman Allah, Alkitab, adalah tulisan Allah di dalam tulisan, penjelasan segala sesuatu tentang Allah di situ. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengasihi firman Tuhan sedemikian rupa, mengasihi pengajaran yang didasarkan atas firman Tuhan, atas Alkitab. Setia memegang Alkitab, bukan memegang kertasnya, saudara, bukan memegang kertasnya. Seringkali di dalam seminar orang membandingkan kita dengan umat agama lain. Di dalam seminar yang barusan terjadi di Sulawesi sana, ada yang bertanya, mengapa Alkitab kita boleh ditaruh di lantai, bahkan ditaruh di WC, bahkan di mana-mana, begitu. Saya bilang, ya kalau bantalnya kurang tinggi boleh juga untuk jadi tambahan supaya lebih tinggi, tidak jadi masalah. Gitu. Karena apa? Kita bukan orang yang setia pada kertas dan tinta. Kita bukan orang yang setia kepada materi, tapi kita setia, kita mengasihi
firman Tuhan, kata-katanya. Dan sebentar lagi saya berkata, oleh kemajuan teknologi, sangat mungkin yang kertas dan tinta akan ditinggalkan dan semua orang sudah bawa Alkitab di dalam handphonenya, smartphone-nya, begitu. Nah, tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang kita pegang, yang kita junjung tinggi, yang kita kasihi, yang kita setia amat sangat adalah firman Tuhan, kata-kata itu. Nah, itu yang pertama. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terus yang kedua, orang Kristen harus setia kepada Alkitab. Alkitab yang pertama. Yang kedua adalah apa? Jemaat. Jemaat lokal ini disebut tubuh Kristus. Jemaat itu artinya orang yang berkumpul. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat itu kalau tidak kumpul, dia tidak jemaat, saudara. Karena jemaat eklesia itu artinya orang yang berkumpul. Jadi kalau masing-masing tinggal di rumah, itu bukan jemaat, saudara. Itu adalah orang Kristen, oke? Anak-anak Allah, oke? Ya toh? Mau sebut apa lagi? Ya, anggota keluarga Allah, oke? Ya. Tapi jemaat, bukan. Masing-masing di rumah bukan jemaat. Karena apa? Jemaat itu adalah orang yang berkumpul. Pada waktu kita berkumpul inilah disebut jemaat. Ingat ya, yang dikatakan tubuh Kristus itu bukan orang Kristen semuanya. Yang dikatakan tubuh Kristus itu bukan anak-anak Allah yang tersebar di seluruh dunia, yang ada di mana-mana, bukan. Yang disebut Tuhan tubuhnya itu adalah jemaat yang berkumpul ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya mau berbicara kita harus setia kepada jemaat. Jemaat yang adalah tubuhnya ini, ya. Kita harus setia kepada jemaat. Jadi yang pertama, poin pertama, orang Kristen harus setia kepada jemaat. Dan saya selalu berkata, ulang-ulang mengatakan, Anda mustahil menjadi orang Kristen yang baik tanpa menjadi anggota jemaat yang baik. Bisa jadi orang Kristen, bisa jadi anak-anak Allah, bisa, tinggal di hutan bisa sendirian, bisa, ya toh. Tetapi Anda tidak bisa menjadi orang Kristen yang baik, Anda tidak bisa bersaksi, Anda tidak bisa ikutan untuk memajukan pelayanan Tuhan, Anda tidak bisa ambil bagian di dalam banyak hal dalam kekristenan jemaat perjanjian baru jikalau Anda tidak tergabung ke dalam sebuah jemaat. Saudara, itulah sebabnya mengapa perlu sekali dalam keadaan apapun juga Anda harus tergabung ke dalam sebuah jemaat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya khawatir iblis akan memakai kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi memang baik, tapi kemajuan teknologi akan menyebabkan manusia akhirnya tidak berjemaat. Akhirnya manusia nonton di rumah, bahkan nanti akan maju ke metaverse itu, jadi ikut berjemaat secara visual. Dan lain sebagainya. Akhirnya tidak berkumpul, tidak bersama. Dan satu dengan yang lain tidak mengenal dengan baik, tidak ada kepedulian. Bukan itu yang Tuhan mau. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan mau ada jemaat berkumpul. Jemaat yang orang-orang yang sudah selamat, orang-orang yang sudah lahir baru, orang-orang yang jadi anak-anak Allah, berkumpul bersama, berkumpul bahkan sebagai keluarga, disebut sebagai keluarga. Bayangkan. Nah, kita berkumpul bersama, melakukan hal sehati sepikir, sejiwa sehati sepikir, melakukan hal-hal yang Tuhan senang. Jadi semuanya jemaat ini berfokus untuk melakukan hal-hal yang Tuhan senang. Bukan yang diri kita pribadi senang, saudara, tetapi yang Tuhan senang. Jadi masing-masing kita harus mereduce, mengurangi, bahkan menyangkal diri. Ini sebab Tuhan sebut apa? Menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya apa? Menyingkirkan ego kita, menyingkirkan tuntutan diri kita, menyingkirkan bahkan keinginan kita, menyingkirkan kesenangan kita. Lalu apa yang kita junjung, apa yang kita angkat? Kita angkat kesenangan Tuhan. Kita angkat tujuan Tuhan.
Kita angkat yang Tuhan sangat inginkan. Kita mau menyenangkan Tuhan di dalam berjemaat. Nah, inilah kita kumpul sebenarnya setiap hari Minggu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekarang ada kesalahan pahaman yang sangat luar biasa. Mereka menyebut kumpul ini beribadat. Tidak, saya sampai capek di berbagai grup ya, atau menjelaskan kepada mereka bahwa ibadahnya orang Kristen itu sesungguhnya adalah ibadah yang bersifat rohani di dalam kebenaran yang adalah dengan hati. Tidak, atau kita berbeda dengan tetangga kita yang beribadah di hari tertentu dan satu hari sekian kali. Itu mereka ibadah mereka adalah ibadah yang bersifat jasmania. Yaitu mereka harus tunduk, harus manggut gitu sampai kena keramiknya gitu, dan lain sebagainya. Sehingga saudara yang saya kasih dalam, kita punya tidak. Kita tidak, saudara. Kita tidak menyembah dengan badan kita. Kita sudah menyembah dengan hati kita. Ibadahnya orang Kristen yang benar itu adalah ibadah yang bersifat rohani dan dengan hati. Dan ibadah yang demikian ini adalah terjadi setiap saat. Setiap saat. Every time, ya, setiap saat. Artinya apa? Artinya menjalani sebuah hidup yang terarah kepada Tuhan, yang mau menyenangkan hati Tuhan, yang mau melakukan yang Tuhan senang, itulah ibadah. Itu ibadah. Lalu hari Minggu ini seperti sekarang ini apa namanya? Kalau kita menyebut hari Minggu ini ibadah, itu sudah salah. Apa salahnya mereka bilang? Sama juga. Oh tidak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Anda memahami bahwa ibadah orang Kristen itu bersifat rohani dan dengan hati, dan terjadi setiap saat, berarti kita tidak mungkin tanya kepada seorang, Pak, kalian ibadahnya hari Minggu jam berapa? Berarti kalau dia berkata jam 9, nah kalau gitu jam 8 belum ibadah dong. Dan jam 3 sore tidak ibadah dong. Itu kan satu kesalahan, saudara. Saudara, kesalahan. Ini terpengaruh tetangga. Kekristenan makin tidak murni. Kenapa? Karena kita hidup berdampingan dengan berbagai manusia, umat berbagai agama. Begitu sedikit orang yang memahami kebenaran yang bisa menjaga sehingga kebenaran kekristenan bisa tetap utuh, tetap benar. Sebenarnya orang Kristen itu tidak mempunyai rumah ibadah. Ya, kita sudah sering mendengar di televisi, di koran, di mana segala macam rumah ibadah orang Hindu. Ya oke, orang Hindu memang punya rumah ibadah. Rumah ibadah orang Buddha memang betul, orang Buddha punya rumah ibadah. Rumah ibadah orang Muslim betul. Rumah ibadah orang Kristen salah. Orang Kristen tidak beribadah di rumah itu. Orang Kristen beribadah setiap saat, setiap detik dalam hidupnya. Nah, rumah itu rumah apa? Rumah itu hanya berkumpul. Jadi di sini ini bukan rumah ibadah. Ini tempat kita berkumpul, saudara. Berjemaat. Nah, ini harus clear. Banyak mereka tidak clear sama sekali tentang hal ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kemudian hal yang nomor 2. Hal yang nomor 2 yaitu sebelum Anda setia mengasihi sebuah jemaat dan setia kepada jemaat itu, maka yang paling penting sebenarnya adalah apa? Dapatkan jemaat yang benar, yang Alkitabiah. Dapatkan jemaat yang benar dan yang Alkitabiah. Nah, ini super penting, saudara. Banyak orang sepertinya dia tidak memiliki keinginan untuk mencari gereja yang benar, asal pergi saja. Wow, ya. Ini sangat berbahaya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sangat berbahaya, mengapa? Tahukah Anda bahwa kekristenan di dunia ini sekarang sudah lebih dari 30.000 denominasi, saudara. Kekristenan lebih dari 30.000 denominasi. Saudara yang saya kasih dalam, hanya orang idiot, ignorant, yang tidak peduli, yang merasa bahwa tidak ada yang sesat. Kalau memang tidak ada yang sesat, tidak ada yang salah, Anda telah menganggap remeh iblis, saudara. Anggap Anda telah meremehkan Lucifer. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Lucifer dengan pasukannya jauh lebih pintar dari kita, saudara. Dia jauh lebih pintar kita. Oh, saya kalah jauh dari dia.
logika, akal budi kita, dia jauh lebih canggih, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, masakan Lucifer tidak mungkin berpikir atau dia tidak mampu berpikir sampai untuk menjadikan atau membangun kekristenan yang palsu. Masa dia tidak bisa melakukan itu? Masa dia tidak sampai terpikir begitu, saudara? Sebenarnya sangat awal sekali, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Waktu Rasul Paulus menginjil sampai ke Filipi, tahu nggak? Ya, waktu sampai di Filipi, ini kelihatannya di Filipi bisa berdiri jemaat. Rasul Paulus sampai di Filipi, tahu nggak? Iblis ikut dari belakang. Iblis ikut dari belakang teriak-teriak. Wah, inilah hamba Allah yang maha tinggi. Dia akan mengajarkan kepada kita jalan kepada hidup, katanya. Saudara ulangi lagi baca di situ di Filipi pasal di Kisah Rasul pasal 8. Teriakan iblis nggak ada salah sedikit pun, saudara. Nggak ada salah sedikit pun. Ya, kalau sekarang orang lihat ini orang teriak, ini Dr. Suhento Liao, hamba Tuhan yang baik, yang mengajarkan kebenaran, yang berjuang untuk memberitakan Injil keselamatan ke seluruh dunia. Masa saya bisa bilang, kau hidup iblis, keluarlah kamu, gitu. Orang bilang, kan itu omongannya semuanya baik, betul nggak? Kenapa begitu? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kebetulan yang iblis hadapi pada waktu itu bukan Suhento Liao, tahu nggak? Ya, tapi dia berhadapan dengan siapa? Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus yang tahu persis sebenarnya apa motivasinya. Ini iblis teriak-teriak di belakang, atau ikut, katanya sudah berhari-hari ikut mereka. Jadi promotor, saudara. Jadi pembawa acara. Luar biasa sekali, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi, saudara, 30.000 lebih denominasi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Lebih 30.000 denominasi. Saudara, saya katakan bahwa kalau orang tidak menyadari bahwa sebenarnya iblis berhasil membangun banyak kekristenan palsu di muka bumi ini orang terlalu ngabai, ignorant. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya pikir dengan sedikit hikmat saja sudah bisa tahu bahwa iblis membangun banyak kekristenan palsu, saudara. Oleh sebab itulah, maka saya katakan kepada banyak orang, sebelum engkau mengasihi sebuah jemaat, sebelum engkau giat di dalam jemaat itu, sebelum engkau berjuang untuk jemaat itu, sebelum engkau kasih persembahan, sebelum engkau berkorban di situ segala macam. Anda tahu nggak? Hal yang nomor satu penting, yang paling penting dari semuanya adalah apa? Pastikan bahwa itu jemaat itu benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Pastikan bahwa itu tubuh Tuhan, bahwa itu jemaat Tuhan. Pastikan bahwa itu jemaat Tuhan. Saudara tahu di kitab Wahyu, di situ ada bilang jemaat iblis. Tuhan Yesus bilang jangan khawatir, ya. Nanti kamu akan menang terhadap jemaat iblis di dalam Wahyu pasal 2. Jadi ada jemaat Tuhan, ada jemaat iblis. Dan yang jemaat iblis ini nggak mau dia bilang dia jemaat iblis. Yang repotnya adalah dia bilang dia jemaat Tuhan juga. Kita ini yang jadi repot sekali, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, coba kalau kita beranggapan bahwa semua gereja, semua kekristenan tidak ada yang salah, kita salah besar. Ya, kita salah besar. Nah, oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang paling utama dulu, yang paling penting dari segalanya dulu, itu adalah apa, teman? Bahwa kita tahu sebenarnya, saudara, ya, untuk khusus di dalam kekristenan saja, bahkan di dalam kekristenan saja, itu sebenarnya banyak yang palsu, saudara. Banyak yang palsu. Hati-hati, hati-hati. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin ada yang kaget, ya, betulkah? Oh ya betul, ya. Saya katakan betul bahwa banyak kekristenan yang palsu sebenarnya. Iblis berhasil, ya. Iblis berhasil membangun. Mengapa ketika zaman berubah tidak bisa lagi pakai penganiayaan? Dia mesti ngotot pakai penganiayaan. Nanti orang yang dia pakai bisa masuk penjara. Kenapa dia mesti melakukan hal bodoh seperti itu lagi? Bukankah lebih berhasil
lebih menguntungkan kalau ya, iblis bukan melakukan itu, tetap menganiaya, pakai kekerasan, dia bangun aja gereja, tetap pakai Tuhan Yesus, tetap pakai Alkitab, tetapi yang salah, ini akan jauh lebih merusak, ini akan jauh lebih membawa hasil bagi dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, hal yang kedua saya ingin sampaikan adalah bahwa sebelum engkau mengasihi sebuah jemaat, sebelum engkau setia kepada sebuah jemaat, sebelum engkau ikut ambil bagian dalam sebuah jemaat, sebelum engkau berkorban di dalam sebuah jemaat, segala macam, pastikan bahwa jemaat itu adalah betul-betul tubuh Tuhan Yesus Kristus. Pastikan bahwa jemaat itu adalah berjalan sesuai dengan Alkitab, firman Tuhan. Ini sangat penting, saudara. Ini sangat penting. Dan akhirnya mungkin timbul pertanyaan. Yang nomor 3. Bagaimana cara saya mendapatkan gereja yang benar, yang sesuai dengan Alkitab? Bagaimana caranya? Sebenarnya ini panjang sekali, saudara. Tapi saya tidak menguraikan secara panjang. Saya hanya men-shortcutnya saja. Men-shortcutnya. Mungkin yang kamera bisa zoom itu logo kita, logo GBIA. Coba lihat logo GBIA kita itu apa. Sebenarnya ada di samping situ yang besar, tapi ini yang kecil. Gitu. Sini apa? Itu tepung 3 sukat, 3 sukat tepung murni. Dari Injil Matius 13 ayat 33. Di situ ada dikatakan apa? Nomor 1, purest motivation. Motivasi yang termurni. Dan yang kedua apa? Highest morality. Moral yang tertinggi. Dan yang ketiga itu apa? Biblical doctrine. Biblical doctrine. Doktrin yang Alkitabiah. Jadi yang pertama ya, purest motivation. Motivasi yang termurni. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini bisa jadi metode, bisa jadi satu cara bagaimana Anda mendapatkan gereja yang benar, yang adalah betul tubuh Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh nanti ya Anda bergiat di dalamnya, Anda mengasihinya, tidak akan sia-sia, karena itu benar, itu tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi yang pertama apa? Purest motivation, motivasi yang termurni. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini dapat dilihat dari mana? Ini dapat dilihat dari si pemimpin. Bagaimana pemimpin itu memimpin, dan bagaimana sistem keuangan di situ, dan apa yang terjadi di situ. Apakah itu berdiri hanya untuk mengeruk duit sebanyak-banyaknya? Apa yang dilakukan? Itu semuanya gampang dilihat. Ya. Pemakaian uangnya kemana saja? Apa saja yang dilakukan? Ini purest motivation. Purest motivation. Jadi motivasi yang termurni. Saya banyak bicara dan ulang-ulang bicara kepada mahasiswa. Ya biarlah mereka motivasi mereka sekian tahun itu sungguh-sungguh dimurnikan. Sungguh-sungguh dimurnikan. Sehingga ketika tamat, ya, bahwa mereka memiliki motivasi melayani Tuhan yang murni, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di beberapa puluh tahun terakhir ini, iblis mengacaukan purest motivation ini dengan memunculkan teologi sukses, saudara. Saudara tahu teologi sukses, pemimpinnya dengan cara ini membawa jemaatnya berjudi, selalu mengetengahkan, mengemukakan, mempromosikan ini. Pokoknya dapat materi. Pak Soeharto bawa saya jalan-jalan di Makassar, dia bilang, Pak, saya tunjukkan ada gereja yang nama gerejanya Yakin Hidup Sukses. Wow, okay. Yakin Hidup Sukses. Kemudian kami lewat di jalan itu, ini dia, betul, tulisan merah besar, namanya gereja ya Yakin Hidup Sukses. Ya sebenarnya kami ketawa sekali di mobil. Mestinya namanya lebih bagus lagi, Yakin Masuk Surga. Itu gitu ya. Tapi yakin masuk surga mungkin tidak banyak yang datang. Yakin hidup sukses banyak yang datang. Mau pasang berapa?
Ya, betul nggak? Kan kayak berjudi, jadi mau pasang berapa? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, konyol-konyolan saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi banyak sekali gereja demikian ramai beberapa puluh tahun terakhir ini. Banyak orang Kristen bodoh, ya, banyak orang Kristen bodoh. Mereka berbondong-bondong pergi ke gereja yang demikian. Saudara, saya waktu pergi ke Semarang, tahu nggak? Ke Semarang, saya dibawa oleh seseorang pergi ke sebuah gereja yang besar, kayak stadion besarnya. Wali, saya bilang, saya tanya berapa banyak orang kebaktian di sini? Wah, dia sebut gitu, di atas 10.000. Wih, banyak sekali, saya bilang. Saya bilang, ini pendetanya pasti khotbahnya jago sekali. Oh, jago Pak Suhinto, jago sekali katanya. Pokoknya kalau dia sudah khotbah itu jago sekali. Saya bilang, dari mana kau tahu jago sekali, kamu sering? Dulu saya memang pengikutnya, dia bilang, tapi enggak lagi. Saya bilang, seberapa jago sih? Dia bilang, kamu mau tahu berapa jago enggak? Mama saya, dia bilang, sampai di dompetnya enggak ada 1 rupiah pun baru pulang. Wih, saya bilang, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tahu enggak? Jadi dia bilang jago dia khotbah. Oh, jago katanya, jago sekali. Mamanya dikuras sampai di dompetnya enggak ada 1 rupiah pun baru pulang, saudara. Bayangkan, ya, hebat ya. Persis kayak orang pergi ke Las Vegas, saudara. Hebat sekali ya. Di Las Vegas, biasanya mereka di sana sudah sekongkolan. Kalau ada orang pergi ke sana, juga itu. Tempo hari ada jemaat kita yang pernah datang sini kebaktian itu, Anda pasti ingat itu ya. Dia itu mantan dari dulu klub penjudi katanya. Mereka berjudi sampai pakai kapal, jadi nggak bisa ditangkap. Kan dia keluar dari zona Indonesia, dia pakai kapal, ya, keliling-keliling. Biasanya ada orang yang tukang cari nasabah gitu, cari customer. Kalau dapat dikasih tahu, dibisikin. Ini kira-kira kelas teri, kelas kakap atau kelas paus gitu kan, gitu. Duitnya banyak itu, tinggal mereka keruk habis semuanya itu katanya. Luar biasa sekali saudara, saya kasih dalam Tuhan. Anda bisa bayangkan, itu pun khotbahnya jago katanya. Saking jagonya, tahu nggak kan? Ada ibu-ibu satu telepon suaminya, papi jemput dong. Ya, suaminya bilang, lah kenapa jemput, kamu kan bawa mobil pergi ke sana, ke gereja. Nah, pokoknya nanti ceritanya belakangan, sekarang datang jemput dulu katanya. Lah, itu BMW yang kamu pakai kenapa? Mogok atau apa? Bukan, kamu datang dulu, jemput saya, nanti saya kasih tahu katanya. Tahu nggak apa? Udah dipersembahkan mobilnya. Wih, saudara, saya kasih dalam Tuhan. Nah, purest motivation. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau pemimpin, pendiri gereja motivasinya memang sudah tidak beres, yang datang juga memang sebenarnya ini gayung bersambut gitu loh. Ya, enggak heran. Yang datang bukan mau cari kebenaran, mereka memang mau cari materi kan. Mau cari materi. Jadi memang cocok lah gitu. Gayung bersambut. Kalau orang yang mau cari kebenaran pasti tidak betah di tempat macam begini, karena mereka bukan khotbah. Mereka itu hanya janji-janji yang Tuhan tidak janji. Yang dia janji, dia bilang Tuhan tapi tidak janji gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, luar biasa. Purest motivation. Sangat gampang untuk melihat. Anda bisa melihat sebuah gereja itu, pemimpinnya itu punya motivasi apa. Ya, itu bisa dari bagaimana sikapnya terhadap uang. Dan yang kedua, tahu nggak apa? Dari bagaimana sikapnya terhadap pemberitaan Injil. Ada semangat memberita Injil nggak? Kalau dia sendiri tidak ada semangat memberitakan Injil, tidak mau orang lain diselamatkan. Tidak mau orang lain diselamatkan. Sepertinya apa? Aduh, ya tuh semangatnya untuk menyelamatkan orang tuh kurang gitu loh, kurang. Saya selalu bilang kepada mahasiswa, gregetan rasanya ya tuh. Kalau ada orang sudah mau mendengar kebenaran, ya kasih tahu kamu, ya loh. Kamu itu harus pergi, kasih respon, ya loh. Karena dia sudah mau dengar kebenaran, gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, purest motivation. Setiap kita di sini perlu periksa hati kita. Setiap kita perlu periksa hati kita. Apakah saya datang? Apakah saya melayani Tuhan? Apakah saya mau menjadi hamba Tuhan? Ini banyak mahasiswa di sini. Apakah saya mau menjadi hamba Tuhan? Betul-betul mau melayani Tuhan. Motivasi saya murni Tuhan. Motivasi saya murni. Hanya ingin supaya melihat orang lain diselamatkan.
jiwa-jiwa diselamatkan. Itulah keinginan hati saya yang murni Tuhan. Sama seperti malaikat di surga, satu orang bertobat, satu orang berdosa diselamatkan. Malaikat di surga bersorak-sorai dan hatiku pun bersorak-sorai sama Tuhan. Saya katakan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Terus yang kedua apa? Highest morality. Highest morality. Moral yang tertinggi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya post tentang bagaimana disiplin jemaat. Ya, saya post yearly post, ya tahu, disiplin jemaat. Ada satu orang bilang, dia ketawa, itu kasih emosi yang ketawa-ketawa begitu ya tahu, ketawa-ketawa. Terus dia bilang, bagaimana pendeta tahu semua yang diperbuat oleh jemaatnya? Dia bilang begitu ya. Saya bilang memang kita tidak tahu. Kalau yang kita tidak tahu itu tanggung jawab dia kepada Tuhan, pribadi dia. Tetapi kalau yang kita tahu kita harus urus. Kita tidak bisa membiarkan, yang kita tahu kita harus urus. Kenapa? Karena apa? Kita mau jemaat ini kudus. Jemaat yang kudus. Saya bilang bahwa mereka hanya hari Minggu membuat pengakuan iman. Kami percaya gereja yang kudus dan am. Gitu. Kudus dan am. Mereka percaya itu. Tetapi apa? Tidak pernah mendisiplin dosa. Tidak mengikuti aturan di dalam Alkitab. Matius pasal 18. Bagaimana orang bersalah didisiplinkan. Bahkan tau nggak? Banyakkan gereja. Mereka tidak tahu siapa jemaatnya dan siapa bukan jemaatnya. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kepentingan untuk tahu siapa jemaatnya, siapa bukan jemaatnya. Yang penting orangnya datangnya ramai dan kasih persembahan, beres gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, GBA Grafe tidak macam begitu. Kita itu sangat ketat dengan keanggotaan kita. Oleh sebab itu sekarang kita dalam proses mau menerbitkan buku ya, keanggotaan kita. Jadi jelas tahu siapa anggota kita, siapa bukan anggota kita. Bukan seperti gereja yang lain. Dan kita mau mempedulikan semua hal jemaat kita. Kenapa? Karena kita percaya gereja yang kudus dan yang lokal. Ya. Bukan yang am. Kita percaya gereja yang kudus dan yang lokal. Nah, kalau dosa yang kita tidak tahu, ya memang kita tidak bisa urus. Itu nanti Tuhan yang urus gitu. Tetapi kalau yang kita tahu, kita tidak urus, kita salah. Kita salah di hadapan Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita mau urus. Dengan demikian maka kita baru akan menghasilkan jemaat yang kudus. Jemaat yang memiliki moral yang tinggi gitu loh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini indah sekali saudara. Ya, saya sudah mendengar kesaksian bukan 1-2 orang. Tentang suaminya, suami tentang istrinya. Bagaimana mereka diselamatkan dan memiliki kehidupan. Kehidupan yang baik. Kehidupan yang benar. Kehidupan yang kudus, saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Marilah, kalau kita mau percaya gereja yang kudus dan yang lokal, maka semua jemaatnya kita berlomba untuk menuju kepada kehidupan itu. Inilah gereja yang benar. Gereja yang ada menertibkan orang yang bersalah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu renungan yang kemarin itu mengenai mereka menertibkan satu bapak yang pemabuk. Beberapa orang pergi ke rumahnya menasehati dia dan dia janji tidak mau mabuk lagi. Kemudian apa? Ternyata mabuk lagi gitu. Akhirnya bawa beberapa orang pergi ke rumah, dia atau nasehatin jangan mabuk lagi dan dia janji nggak mabuk lagi gitu. Ya, sampai istrinya tuh sebenarnya sangat sedih. Istrinya minta supaya jemaat seluruhnya berpuasa khusus untuk dia. Bayangkan, akhirnya jemaat berpuasa untuk dia. Berpuasa untuk si pemabuk gitu loh, yang jadi anggota jemaat. Ya kan, laparnya lumayan juga kan, gitu. Tapi akhirnya tetap mabuk juga. Ya, mau tidak mau dikeluarkan, saudara. Saudara yang saya kasih dalam itu jemaat yang kudus, saudara. Jemaat yang menjunjung tinggi moral. Menjunjung tinggi moral. Makanya highest morality, saudara. Highest morality. Jadi purest motivation, highest morality, dan biblical doctrine, saudara.
Biblical doctrine, doktrin yang Alkitabiah. Wah, ini tak habis-habisnya seluruh khotbah akan bicara tentang doktrin yang benar yang Alkitabiah itu. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya katakan bahwa kita sudah menseminarkan 3 doktrin utama kita. Lebih dari 20 tahun, saudara. Saya sudah seminarkan itu, ya, kelas lebih dari 250 kali. Saya katakan, ya. Waktu di Makassar ada satu bapak bertanya, wah, sepertinya dia cari pertanyaannya yang tersulit, ya, yang tersulit. Saya senyum-senyum saja. Saya bilang, apa yang bapak tanya sebenarnya orang lain sudah pernah tanya. Karena saya sudah seminar lebih dari 250 kali. Ya, pertanyaannya bolak-balik itu juga. Jadi saya sudah sering menjawab itu. Saya bilang, jawabnya begini. Saudara yang saya kasih dalam 3 doktrin utama. 3 doktrin utama. Ini penting, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda sudah tahu 3 doktrin utama ini, sudah pernah ikut blok kelas, sudah paham 3 doktrin utama ini, Anda silakan bandingkan dengan pengajaran yang dari denominasi lain. Saya katakan, silakan bandingkan, ya, apa yang kita ajarkan di sini, apa yang kita junjung tinggi, doktrin yang kita pegang, yang kita imani, itu benar sesuai dengan Alkitab atau tidak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, 3 doktrin utama ini harus sinkron. Sinkronisasinya penting. Ada kalau mereka, tahu nggak saudara yang saya kasih dalam, ada mereka banyak mau ajak saya debat. Saya berpikir, aduh, kalau debat, ya anak kecil ajak debat juga kita ladenin. Ya, jadi rugi sekali, habis banyak waktu. Saudara, kadang-kadang dengan denominasi yang lain, saya tidak perlu debat dengan mereka. Pakai statement mereka, pakai doktrin mereka. Di ini aja, apa? Di cross check, cross aja, mereka akan kacau sendiri. Mereka akan kacau sendiri. Pasti, ya. Kita tanya, kalian ini diselamatkan karena apa? Diselamatkan karena apa? Coba jawab saya, diselamatkan karena apa? Oh, bertobat percaya Tuhan Yesus. Oke. Ya. Jadi kamu jadi kudus karena apa sekarang? Karena apa? Jadi kudus karena apa? Karena bertobat percaya Tuhan Yesus, bukan ikut perjamuan kudus. Ya, dia akan tersentak. Loh, kenapa? Jadi perjamuan kudus kalian fungsinya untuk apa? Ya, bikin kudus. Oh, enggak bikin kudus. Nah, kenapa kalian kasih nama perjamuan kudus? Untuk apa itu? Apanya yang kudus? Macam-macam, saudara. Kita tanya sama mereka. Bayi masuk surga apa masuk neraka? Bingung mereka. Ya. Gereja Calvinis pasti bingung. Kenapa? Dia tidak tahu bayi itu dipilih apa tidak. Bagaimana? Ya loh. Kepilih atau tidak? Kan jadi dia bingung sendiri, saudara. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita punya 3 doktrin utama yang rapi, tersusun, harmonis, indah. Sesuai dengan ayat-ayat Alkitab. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Banyak mereka dari kalangan karismatik juga. Wah, mereka bilang apa? Ada satu bapak di bawah, tidak mungkin tidak ada mujizat lagi. Wah, dia bertanya, tapi sebelum bertanya dia menjelaskan hampir 10 menit, saudara. Baru saya lama tunggu dia. Akhirnya saya menjelaskan apa beda mujizat dengan karunia melakukan mujizat. Baru dia diam, dia mulai diam. Dia tahu dia sebenarnya salah. Dia tidak paham, dia tidak dapat membedakan karunia melakukan mujizat dengan mujizat. Dan juga kalau kita comparekan lagi dengan apa? Bagaimana Rasul? Kenapa tulisan Rasul bisa jadi firman Tuhan? Kenapa tulisan kakek kamu bukan? Oh, karena dia Rasul. Lalu apa istimewanya Rasul? Apa tandanya Rasul? Di mana dia istimewa? Dia Rasul. Rasul Paulus ngomong apa di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 12? Yang membuktikan aku seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu. Yaitu melalui tanda-tanda, kuasa-kuasa dan mujizat-mujizat. Berarti rasul yang bikin mujizat. Nah, kalau yang bisa mungkin mujizat sekarang masih ada di sini. Rumahnya di itu. Berarti semua tulisannya harus kita terima sebagai firman Tuhan. Anda bisa bayangkan. Kacau nggak kekristenan? Kacau nggak kekristenan? Kita tanya sama mereka, apakah kamu percaya Alkitab? Biasanya
Kita suruh pilih, apakah kamu percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan atau salah satu firman Tuhan? Tahu nggak dia ngomong apa? Satu-satunya dong. Pakai dong ya. Untuk apa? Penekanannya pasti benar. Sudah dong, gitu. Kalau nggak benar, bagaimana bisa dong lagi, gitu ya. Satu-satunya dong. Lalu kita mulai ngomong, kalau Alkitab satu-satunya dong, ya, mestinya pewahyuan berhenti atau jalan terus? Pewahyuan berhenti atau jalan terus? Dia mulai agak bingung. Waduh, gue kejebak dong tadi, gitu. Ya kan, dia mulai agak bingung. Saya kejebak dong. Gitu. Kalau dong tadi, ya toh, berarti pewahyuan berhenti sampai kitab wahyu atau terus gitu? Oh terus dong. Oh oke, terus dong. Gitu. Jadi kamu bisa terima benar. Mr. M didatangin malaikat di gua, kamu okein, setuju? Kapan mau pindah? Kapan mau pindah? Betul nggak? Kapan kau mau pindah? Kalau begitu. Lalu kita tanya, Joseph Smith, ketemu malaikat, nama malaikatnya Maroni, nggak ada di Alkitab malaikat nama Maroni malah. Gitu. Makroni kita tahu ada jual di Alfamart gitu. Ya. Ada yang macam begitu. Lalu malaikat Maroni kasih dia wahyu. Kasih wahyu sama dia. Ditulis dalam lempengan emas. Dalam lempengan emas. Wartawan bilang, mau lihat, coba kami mau lihat lempengan emasnya. Tahu nggak apa yang ngomong? Nggak bisa. Itu cuma saya sendiri yang boleh lihat. Sama dengan tidak ada. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Coba bayangkan. Ya, bayangkan. Mereka tahu nggak apa? Mereka gini mulutnya sampai gini. Dengar cerita, baru pulang dari neraka, jalan-jalan, saudara. Jalan-jalan ke neraka kamu bisa bayangkan, gitu. Orang jalan-jalannya ke Eropa, ke Israel, dia jalan-jalan ke neraka, saudara. Wede, ya. Si siapa itu yang apa? Mentova atau siapa itu? Kan jalan-jalan ke neraka, dia balik lagi. Dia cerita begitu mengerikan neraka begitu. Saya tahu neraka mengerikan dari Alkitab, kenapa mesti dari dia? Betul nggak? Kok dia bisa jalan-jalan ke neraka, balik lagi nggak ada hangus sedikit pun, lebih hebat dari Sadrak, Mesak, Abednego, betul nggak? Wih, jago sekali. Sebenarnya bohongnya yang hebat, saudara, bohongnya. Gitu. Yang satunya lagi jalan-jalan ke sorga. Ini nggak mau kalah ya. Jalan-jalan ke neraka, jalan-jalan ke sorga loh, ya. Ke sorga, jalan-jalan ke sorga. Malah ngomongnya gini, dia turun itu gara-gara mau melayani Tuhan. Wah, hebat sekali. Padahal siapa yang sudah masuk surga mau turun lagi, betul nggak? Coba masuk surga mau turun lagi. Luar biasa bohongnya, saudara, saya kasih dalam Tuhan. Luar biasa bohongnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya, sedikit akal budi saja, ya. Sudah dapat melihat mana gereja yang salah, mana gereja yang benar. Cuman sayang, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Banyak orang tidak ketemu GBIA. Banyak orang tidak ketemu. Banyak orang belum mendengar pengajaran kita seutuhnya. Banyak orang belum nangkap. Mereka anggap semua gereja. Sehingga banyak mereka bilang begini, Pak Suhento, tidak ada gereja yang paling benar, tidak ada. Semuanya kita seperti orang buta lihat gajah. Walah, saya bilang, oke lah, kau buta lihat gajah. Saya enggak buta loh. Saya enggak buta, saya lihat gajah seutuh-utuhnya. Saya tidak buta. Mereka sendiri mengaku dia orang buta. Kamu bisa bayangkan. Apa kamu mau ikut dia orang buta? Ikut orang buta, ya. Orang buta ikut orang buta, kata Tuhan Yesus, berakhir di mana? Pasti akan berakhir di God, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tidak ada kebenaran. Kalau Anda mau setia mengasihi sebuah gereja, maka Anda harus tahu itu gereja benar. Itu gereja sungguh-sungguh adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak tubuh Tuhan Yesus, maka segala pengorbananmu, segala yang kau lakukan, segala jerih lelahmu akan sia-sia. Akan sia-sia. Tetapi jikalau engkau mendapatkan gereja yang benar, yang alkitabiah,
Yang motivasi baik pemimpin maupun semua jemaat yang datang, motivasinya beres gitu. Yang menjunjung tinggi moral, menjunjung tinggi moral. Apa bukti kita menjunjung tinggi moral? Ya menghukum orang yang bersalah, gitu loh. Betul nggak? Kalau sebuah negara katanya menjunjung tinggi moral, tapi penjaranya dikosongin semuanya, gitu. Dan semuanya disuruh keluar, wah hancur dah, gitu ya nak. Mana bisa? Tidak bisa. Apa bukti? Apa bukti sebuah gereja menjunjung tinggi moral? Ya ada penertiban. Ada penertiban di situ. Dan baru ketiga, doktrinnya Alkitabiah. Apa bukti doktrinnya Alkitabiah? Saya selalu mengatakan, ya, ada dua. Yaitu sesuai dengan Alkitab dan sesuai dengan logika. Akal sehat. Kenapa? Dua-dua ini dari Tuhan. Logika manusia itu dari Tuhan. Tuhan yang kasih kita sehingga bisa berpikir gitu. Jadi Alkitab dan otak kita klop, cocok. Pakai akal budi kita memikirkan ini. Memikirkan firman Tuhan. Dan akhirnya kita bisa dapatkan gereja yang benar. Yang Alkitabiah. Dan setelah kita dapatkan gereja yang benar yang Alkitabiah, kita perlu apa? Setia. Oh, kalau kita sudah dapat gereja yang benar yang Alkitabiah, maka segala jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Tahu nggak? Segala pengorbanan kita, segala persembahan kita, semuanya itu dipakai untuk melayani Tuhan, maka tidak akan sia-sia, saudara. Jiwa dimenangkan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terakhir, ya, data terakhir. Kita sudah membangun 65 gereja, saudara. Jemaat yang sudah kebaktian. Dan sekarang banyak yang masih sedang berjalan. Sedang digarap. Bayangkan, gereja sekecil ini, saudara. Gereja sekecil ini, dalam waktu 20-an tahun, saudara yang saya kasih dalam waktu 20-an tahun, kita bisa mendirikan sekitar 65 gereja di seluruh Indonesia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Maka semua jerih lelah yang telah diberikan untuk jemaat ini, Tuhan pasti hitung. Mengasihi jemaat ini setia. Mari kita berdoa. Renungkanlah. Jikalau Anda di ruangan ini, Anda belum menjadi anggota dari jemaat yang sungguh-sungguh benar Alkitabiah. Saya katakan Anda jangan pernah berhenti sebelum Anda mendapatkannya. Dan jikalau Anda sudah mendapatkannya, Anda sungguh sudah mendapatkannya, Anda perlu setia. Setia sampai kita tiba di sorga. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Adanya jemaat di muka bumi ini. Kami anak-anak-Mu berhimpun membentuk sebuah jemaat. Ini adalah hal yang sangat indah. Karena melaluinya kami bisa menyatukan diri. Kami berkumpul. Kami mengenal satu dengan yang lain secara baik. Saling mempedulikan. Kami mempunyai persekutuan yang indah. Sebelum nanti kami semuanya berkumpul di sorga. Kami di dunia. Dalam keadaan persaudaraan yang indah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kiranya jemaat GBA Grafe ini. Sungguh Tuhan berkenan kepadamu. Dan Kau menyukai jemaat ini. Dan Kau memberkati kami semua. Yang jadi anggota di dalamnya. Terpujilah Engkau selama-lamanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.